Timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil yang memuaskan dari laga uji coba FIFA Matchday pada hari Rabu 16 November 2021. Evan Dimas dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Afghanistan dengan skor 1-0 di Stadion Gloria Antalya, Turki. Afghanistan mengamankan kemenangan berkat gol jelang akhir babak kedua. Pemain pengganti Omid Popalzai menggetarkan gawang Muhammad Riyandi lewat sontekan dari jarak dekat, memanfaatkan kelengahan pemain belakang Timnas Indonesia. Pasalnya mayoritas pemain yang diturunkan memang mereka yang sering dipercaya oleh Sintayong. Sebut saja seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, sampai Egy Maulana Fikri. Kekuatan tim semakin solid berkat kehadiran Elkan Baget di lini belakang. Kesimpulannya, meski kalah, ada beberapa catatan positif yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia. Namun, tunggu. Walaupun Timnas Indonesia harus menelan kekalahan, setidaknya ada fakta menarik dan catatan positif yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas fakta menariknya terlebih dahulu. Yang pertama, kekalahan dari Afghanistan mengakhiri tren positif Timnas Indonesia. Dalam 2 laga sebelumnya, ketika itu Timnas Indonesia 2 kali mengalahkan Taiwan dalam babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Kemudian yang kedua, laga melawan Afghanistan menjadi debut pemain berdarah Inggris Elkan Baget. Pemain Ipswich Town itu bermain selama 68 menit sebelum digantikan oleh Victor Igbonipu. Ketiga, kekalahan dari Afghanistan jadi yang kedua yang dialami oleh Timnas Indonesia pada tahun ini. Pada 25 Mei yang lalu, tim Merah Putih takluk 2-3 saat bersua tim yang sama di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan fakta yang terakhir adalah Ezra Walian melakoni laga kedua bersama Timnas Indonesia. Saat dimasukkan Sintayong di babak kedua, Ezra terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia saat laga uji coba melawan Myanmar pada tahun 2017 yang lalu. Sedangkan di sisi lain, kita akan mengupas juga catatan positif Timnas Indonesia walaupun harus menelan kekalahan dari Afghanistan. Yang pertama, Muhammad Riyandi kembali membuktikan layak berstatus kiper utama Timnas Indonesia. Pada laga ini, ia melakukan 3 penyelamatan, meski harus kebobolan 1 gol. Kemudian yang kedua, Timnas Indonesia unggul penguasaan bola ketimbang lawan. Persentase penguasaan bola adalah 55-45 untuk Timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga, Timnas Indonesia melepaskan umpan lebih banyak, yaitu 364 kali, dan 285 diantaranya sukses. Sementara Afghanistan hanya melakukan 313 kali, dan 236 yang sukses. Keempat, dibandingkan lawan, Timnas Indonesia juga melakukan pelanggaran lebih sedikit, yaitu 5-11. Anak asuh Sintayong tidak mendapatkan kartu kuning, sementara Afghanistan membawa pulang 1 kartu kuning. Dan yang terakhir adalah, meskipun kalah, 2 pemain Timnas Indonesia berstatus pemain dengan passing terbanyak pada laga ini. Keduanya adalah Elkan Baget dan Fahrudin Arianto, 41 dan 39 kali. Menariknya, keduanya sama-sama berposisi sebagai pemain belakang. Dan itulah tadi fakta menarik dan catatan positif Timnas Indonesia usai kekalahan Timnas Indonesia dari Afghanistan. Namun tunggu, seperti biasa apapun hasil Timnas Indonesia, mau menang ataupun kalah, kita harus tetap mendukung skuad Garuda kita. Bravo, Timnas Indonesia!